teman-teman. Film dimulai di sebuah tempat bernama Hollow Earth. Terlihat Kong yang masih berusaha mencari spesies seperti dirinya, di mana Kong terus memperluas wilayah jajahannya di dalam Hollow Earth. Lalu Kong bertarung melawan puluhan monster serigala yang mengejarnya. Dan Kong yang cerdas berhasil menjebak monster-monster itu dengan membuat lubang dan menimpa mereka dengan bebatuan. Melihat Kong yang perkasa, puluhan monster serigala itu pun ketakutan dan kabur. Setelah itu, karena sudah beberapa hari Kong belum mandi, akhirnya Kong pun mandi. Lalu Kong pun duduk di area kekuasaannya sambil menahan sakit gigi, karena Kong jarang sikat gigi. Tak lama, Kong mendengar auman keras dari suatu tempat, di mana Kong mengira kalau itu adalah suara dari spesiesnya. Kong pun bergegas mendekati sumber suara itu. Namun ternyata, itu adalah suara kodok bangkong yang bisa menirukan suara Kong. Kong pun terlihat sedih, karena ia mengira bisa menemukan spesies seperti dirinya. Dan ternyata, yang ditemuinya adalah seekor kodok bangkong. For most of human civilization, Di lain sisi di permukaan bumi, terlihat Dr. Ellen Andrew sedang mengajar di perguruan tinggi kepada para mahasiswa, di mana ia memberitahu kalau Monas telah membuat pangkalan di dalam Hollow Earth dan berhasil menetapkan 5 wilayah Hollow Earth. Monas juga menemukan banyak sekali portal menuju Hollow Earth yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam Hollow Earth itu pun, Monas selalu mengawasi Kong, yang sedang berusaha mencari spesies seperti dirinya setiap hari. Dr. Andrew pun lega, karena Kong dan Godzilla tidak akan saling mengganggu wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Kong is below. Berpindah ke negara lain, tepatnya di Italia, dan terlihat monster laba-laba sedang mengamuk. Melihat adanya amukan dari musuh Godzilla sang penguasa permukaan bumi, Godzilla pun langsung menghajar monster itu. Tentu saja, monster laba-laba itu langsung tumbang setelah merasakan semburan jigong dari kadal raksasa. Setelah lelah bertarung, kadal raksasa pun kembali rebahan di dalam Kolosium Roma. Dan tidak ada satupun manusia yang berani mengganggunya. Sementara itu, di dalam Hollow Earth, petugas Monad mendeteksi adanya reruntuhan di tempat Kong yang menjebak musuhnya waktu itu. Di mana reruntuhan itu membuka lubang menuju sisi lain, Hollow Earth, yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Tiba-tiba, terjadi keanehan dalam perangkat elektronik milik Monad, dan mereka mendapatkan sinyal yang sangat kuat berbentuk seperti 3 segitiga. Di permukaan bumi, Andrew mendapatkan laporan sinyal aneh di dalam Hollow Earth yang berbentuk seperti 3 segitiga. Ia pun bingung dengan sinyal itu. What about Godzilla? Lalu di tempat sekolah, diperlihatkan gadis kecil bernama Jia yang sedang menjalani ujian sekolah. Saat pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba Jia merasakan sesuatu yang merasukinya. Jia melihat salju ada di mana-mana. Dan secara tidak sadar, Jia juga menggambar 3 segitiga di segala tempat. Lalu Andrew pun dipanggil ke sekolah, karena kelakuan Jia, para guru ketakutan melihat tingkah Jia yang aneh. Not interacting with any of her friends. Culture's not displaced, she is her culture. Andrew kemudian bertanya apa yang terjadi kepada Jia, di mana Jia juga bingung. Tiba-tiba Jia merasakan khawatir dengan keadaan Kong. Jia juga merasa kalau dirinya tidak cocok berada di lingkungan perkotaan. Andrew pun menyuruh Jia untuk tenang, di mana Andrew akan melindungi Jia, karena Andrew sudah menganggap Jia seperti anaknya sendiri, dan Andrew berjanji akan selalu terus bersama Jia. Pada malam harinya, Andrew merasa bingung, kenapa dia menggambar lambang yang sama seperti sinyal dari dalam Hollow Earth. Sementara itu, di dalam Hollow Earth tiba-tiba, markas Monads yang ada di sana diserang oleh sesuatu. Keesokan harinya, Andrew pergi ke Miami untuk menemui sang ahli konspirasi Titan bernama Barney. In progress, go away! Hi, Bernie. Setelah bertemu, Andrew menunjukkan gambar buatan Jia yang mirip seperti sinyal yang mereka dapatkan di dalam Hollow Earth. Andrew meminta kepada Barney untuk menyelidiki hal itu. Karena Barney adalah ahli teori tentang monster, Barney pun bersedia membantu. Namun dengan satu syarat, di mana ia ingin ikut pergi ke dalam Hollow Earth untuk menyelidikinya,
Andrew pun terpaksa menyetujuinya. Half of those people that you have working over there, You want to go to Andrew kemudian mendapatkan pesan kalau Monats mendeteksi pergerakan Godzilla. Dia pun panik dan bergegas mengajak Benny menuju markas Monats. that's very generous. to my daughter, and I have no idea how to fix it. Godzilla is on the move again. Di salah satu portal Hollow Earth di samping markas Monas, terlihat pergerakan seperti ada monster yang akan muncul dari sana. Di dalam kantor Monas, Andrew yang sedang panik melihat Godzilla bergerak dan semakin terkejut saat melihat Kong ternyata juga naik ke permukaan. Andrew menduga jika Godzilla datang ke sini untuk menghadapi Kong. Saat Andrew keluar, Chia memberitahu kepadanya kalau Kong datang ke sini untuk meminta bantuan karena kesakitan akibat giginya yang sakit. Andrew pun bergegas memanggil dokter yang bernama Trapper. Setelah membius Kung, Trapper mulai mencabut gigi Kung dengan menariknya menggunakan peralatan canggih. Oxidation at Trapper kemudian menggantinya dengan gigi palsu yang sangat kuat. Trapper sendiri adalah mantan murid Andrew di sekolah yang paling berandalan. Namun saat ini malah menjadi dokter keju. Yeah, it's basically me and Dr. Dolittle. That you were going to be a vet, I thought, no. Kemudian Barney memberitahu kepada Andrew, di mana berdasarkan penelitian ketiga, sinyal segitiga itu yang berasal dari Hollow Earth adalah sinyal SOS seseorang. Atau sesuatu mengirimkan sinyal ini, pasti sedang meminta pertolongan. down there is calling for help. Andrew pun memulai rapat. Rencana masuk ke dalam Hollow Earth untuk meneliti apa yang sedang terjadi. Menurut Andrew, pasti sinyal itu jugalah yang membuat Godzilla tiba-tiba bergerak. Signal from what? An excuse to take over Hollow Earth operation. Find the source before DC gets wind of this. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk masuk ke dalam. Akan tetapi Jia ingin ikut pergi. Namun Andrew melarangnya karena ini sangat berbahaya. Jia pun memaksa ingin ikut. Karena menurutnya, sesuatu yang merasuki dirinya waktu itu ada di dalam Hollow Earth. Dia juga mengungkapkan bahwa dia ada hubungannya dengan semua ini. Akhirnya, Andrew pun membiarkan Jia untuk ikut pergi ke dalam Hollow Earth. Mereka pun bergegas masuk ke dalam pesawat. Dan sang pilot pun langsung menerbangkan pesawatnya. Bersamaan dengan Kung yang mulai masuk ke dalam portal. Kemudian mereka menembus portal dan berhasil masuk ke dalam Hollow Earth. Di saat mereka sedang terbang menelusuri Hollow Earth, pesawat itu tiba-tiba didekati oleh sekumpulan monster yang bernama Vertasin Skipper. Lalu sang pilot menyalakan mode kamuflase, yang membuat pesawat itu mirip dengan monster yang terbang di sampingnya. Di lain sisi di permukaan bumi, Godzilla mengamuk di fasilitas nuklir yang ada di Prancis. Godzilla pun menyedot semua radiasi nuklir yang ada di sana, seperti sedang mengisi ulang tenaganya. Melihat amukan Godzilla, pihak militer mengirimkan drone-drone dan berusaha menghentikannya. Namun serangan itu berasa seperti gigitan nyamuk bagi si kadal. Dan dengan mudah, kadal itu pun menghancurkan drone-drone tersebut. Kembali ke dalam Hollow Earth, Andrew dan yang lainnya melihat kosmonot yang berada di sana sudah hancur lebur seperti habis diserang oleh sesuatu, serta tidak ada satu orang pun yang berhasil selamat. Andrew pun kebingungan, di mana selama bertahun-tahun kosmonot didirikan itu pun aman, namun kenapa baru sekarang mereka diserang? Trapper kemudian menyerahkan harddisk CCTV yang masih bisa diselamatkan. Dari jauh, Andrew melihat cap tangan raksasa berwarna merah di atas dinding bukit, di mana Andrew yakin kalau itu bukanlah ulah Kung, melainkan monster lain yang mirip seperti Kong. Comes back. Sementara itu, Kong melihat sesuatu telah mengobrak-abrik rumahnya. Lalu Kong mengambil kapaknya dan kemudian masuk ke dalam lubang portal yang baru saja muncul. Sesampainya di dasar lubang, tiba-tiba kapaknya menyala seperti benda itu berasal dari tempat ini. Di sini, Kong juga melihat tengkorak-tengkorak monster gorila yang seperti dirinya. Kong kemudian mendengar sesuatu dari luar. Dan setelah dia keluar, ternyata Kong masuk ke dalam wilayah yang lebih dalam lagi, di Hollow Earth. Tiba-tiba Kong didekati oleh sesuatu. Dan ternyata, itu adalah monster kera kecil. Pada awalnya, kera kecil ini terlihat ketakutan. Namun kera kecil itu malah menyerang Kong. Kong pun langsung mengejar kera kecil itu. Tiba-tiba Kong diserang oleh beberapa kera raksasa seukuran dirinya. Namun Kong yang sudah berpengalaman menjadi raja kera,
Dia pun dengan mudah mengalahkan para monster kera itu. Karena ketakutan, monster-monster kera itu pun kabur. Lalu Kong menangkap kera kecil dan memaksanya menunjukkan tempat tinggal mereka. Kera kecil yang ketakutan itu pun bersedia membawa Kong ke dalam tempat tinggalnya. Di lain sisi, setelah memeriksa rekaman CCTV, Andrew melihat ada monster kera lain yang mirip seperti Kong. Di tempat ini, tiba-tiba pesawat yang mereka naiki terganggu oleh sinyal aneh, di mana sinyal itu adalah sinyal yang sama seperti sebelumnya. Given the signal, the same electrical disturbances. Jia pun merasa kalau sinyal itu berasal dari suatu tempat di depan sana. Lalu mereka langsung mendekati sumber sinyal berdasarkan arahan dari Jia. Kemudian, mereka pun mendarat di tengah hutan. Setelah beberapa saat menjelajah hutan, Trapper merasakan ada sesuatu yang aneh. Kemudian Trapper mengajak yang lain untuk putar balik. Namun seorang pilot tidak menemukan kejanggalan di dalam radar miliknya. Ia pun bersikeras untuk melanjutkan maju dan tidak percaya dengan insting driver. Tiba-tiba, pilot itu pun dimakan oleh monster yang menyamar seperti pepohonan. Melihat pilot itu dimakan, sontak membuat mereka terkejut dan berlarian kabur. You just watched the man. Man, come here. Gia, come on. Sementara itu, di permukaan bumi, setelah menyerap semua radiasi nuklir, Godzilla kemudian pergi menuju suatu tempat. Berdasarkan radar, Godzilla terlihat bergerak menuju ke arah ke tempat Titan bernama Tiamat. Di mana Godzilla memang sedang memburu Tiamat. Karena sarang Tiamat ini menyimpan energi cadangan yang sangat luar biasa. Kembali ke Andrew dan rekan-rekannya yang masih berada di dalam Hollow Earth. Mereka kemudian menemukan puing-puing reruntuhan, mirip seperti milik suku Iwi, di mana itu seperti sukunya Jia yang tinggal di Scott Island. Jia pun bingung, apakah suku Iwi yang ada di Scott Island sebenarnya berasal dari tempat ini. Setelah menjelajah lebih jauh, mereka melihat sebuah tempat untuk berdoa atau sembahyang bagi suku Iwi kepada Mothra sang ratu para monster. Kemudian dia menemukan salah satu batu berbentuk segitiga. Dan tiba-tiba muncul aliran air mengaliri tempat itu. Lalu mereka mengikuti arah aliran itu. Dan kemudian terhenti di sebuah perisai. Dan yang anehnya lagi, aliran air itu masuk ke dalam perisai. Di mana? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Dia pun bergerak memasuki perisai itu. Dan diikuti oleh yang lainnya. Di tempat lain, kera kecil itu mengajak Kung untuk beristirahat dan minum di sebuah danau. Namun ternyata, si kera kecil menjebak Kung, di mana saat Kung sedang mengambil minum, dia diserang oleh monster belut. Si kera bocil berpikir, di mana Kung pasti akan kalah. Namun ternyata, monster belut itu adalah makanan sehari-hari Kong. Si kera kecil pun semakin ketakutan melihat kekuatan Kong dan berusaha kabur. Saat hendak kabur, Kong melempar potongan monster belut itu di depan kera kecil. Dan akhirnya, mereka berdua pun makan sambal belut. Sementara itu di dalam lautan, Godzilla yang menemukan sarang Tiamat mereka pun bertarung. Di mana pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Namun karena Godzilla menggunakan mode tempur, ia pun berhasil menghabisi Tiamat dan menyerap semua energi yang ada di dalam sarang Tiamat. Di tempat lain, di dalam Hollow Earth, Andrew dan yang lain tiba-tiba dikepung oleh puluhan suku Iwi saat mereka melihat Chia. Akhirnya mereka membawa Chia dan yang lainnya ke dalam kerajaan suku Iwi. Di sini Andrew dan yang lain melihat 3 kristal raksasa saling berhadapan atas dan bawah. Lalu Andrew melihat, kalau di tempat ini juga terdapat beberapa lubang portal menuju ke permukaan bumi. Routes to the surface. It's an undocumented vortex. Dengan temuan ini, mereka bisa keluar masuk Hollow Earth sangat mudah. Suku Iwi yang ada di sini, sama seperti Jia, mereka tidak bisa berbicara. Di mana mereka berkomunikasi menggunakan telepati. Setelah berbicara dengan Jia, satu Iwi yang ada di sana membebaskan Andrew dan yang lainnya. Kemudian, mereka diajak masuk. Jia lalu memberitahu Andrew kalau sinyal bahaya yang mereka dapatkan berasal dari suku Iwi ini. Mereka menggunakan kekuatan kristal untuk mengirim sinyal keluar. Dan itu jugalah
yang telah membangkitkan Godzilla. Bernie pun bingung. Apa yang suku Iwi ini takutkah sampai-sampai mengirim sinyal tanda bahaya keluar sana? Ratu Iwi lalu mengajak mereka masuk ke dalam kuil, di mana Andrew membaca ukiran tulisan itu. Dan diceritakan pada zaman dahulu kala, permukaan bumi dan Hororat saling terhubung satu sama lain. Mereka hidup damai dengan para Titan, seperti Godzilla yang melindungi keselarasan alam, sementara monster kera melindungi umat manusia. The monster who ate a star. Namun suatu hari, kera jahat yang ingin menguasai permukaan bumi, monster kera itu bertarung melawan Godzilla. Setelah pertempuran hebat itu, Godzilla berhasil mengurung monster kera itu di dalam gua. Kawah Hollow Earth, suku Iwi menyebut monster kera jahat itu dengan sebutan Star King. The Scar King. Sementara itu, di tempat lain, si bocil membawa Kung masuk ke dalam sebuah goa yang sangat besar, di mana dari kejauhan, Kong melihat ratusan monster kera yang dipaksa untuk bekerja mengangkat batu. Kung pun penasaran, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Kemudian, Kung menghampiri salah satu monster kera yang kelelahan karena mengangkat batu. Kong pun menolongnya. Namun dia malah dihampiri oleh kera lain yang marah karena Kong menolongnya. Kong yang marah dengan kera itu, Kung pun langsung meninju wajah monster kera itu dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, dari atas sosok monster kera merah muncul, di mana itu adalah Scar King. Para monster kera yang ada di sana pun tunduk di hadapan Scar King. Saat Scar King melihat gigi palsu milik Kong, dia tertawa dan berkata jika giginya sangatlah aneh. Mendengar Scar telah membuli Kong, para monster kera pun mentertawakannya, kecuali kera kecil yang bersama Kong. Melihat kera kecil yang tidak tertawa, Scar King pun marah. Ayah dari si kera kecil itu berusaha melindunginya. Namun Scar King menendangnya dan terjatuh ke dalam kawah hingga tewas. Melihat hal itu, Kung pun emosi. Lalu Scar menyiapkan cambuknya, dan Kung mengangkat kapaknya. Dan pertarungan pun terjadi. Scar King yang merasa kewalahan, kemudian menggunakan kristal yang ada di ujung cambuknya untuk mengendalikan sesuatu. Tiba-tiba dari belakang muncul Titan kuno yang bernama Simo, yang memiliki kekuatan nafas es. Simo yang kesakitan karena kristal milik Scar King, akhirnya terpaksa menuruti perintah Scar King untuk menyerang Kung. Simo pun menyemburkan napas esnya ke arah Kong. Dan Kung pun berusaha menahan serangan itu. Namun, serangan itu membuat tangan Kung membeku. Anak kecil yang melihat Kong terkena serangan Simo mengajak Kung untuk kabur. Kong yang sudah tidak berdaya pun langsung kabur. Lalu Scar King pun mengambil kapak milik Kong. Realm. The Scar King Sementara itu di dalam kuil, Andrew sadar kalau bangsa Iwi menyadari kalau Scar King kini bisa mengendalikan Titan kuno Simo yang bisa membuat seluruh dunia diselimuti es. Suku Iwi ini merasakan kalau Scar King kini sudah bebas. Karena itulah, kenapa mereka mengirimkan sinyal tanda bahaya. An Iwi from Skull Island. Andrew kemudian melihat ramalan lain di tembok kuil, di mana di dalam ramalan itu, jika suatu hari seorang gadis suku Iwi yang lahir di permukaan bumi, maka akan datang. Dan gadis itu bisa membangkitkan Mothra. Di dalam upacara suci, ternyata selama ini, para suku Iwi yang ada di sini sudah menunggu kedatangan Jia. Didn't belong anywhere. Dan di luar, Barney melihat orang-orang suku Iwi mengangkut batu besar dengan mudah. Barney pun sadar kalau suku Iwi ini bisa memanipulasi gravitasi dengan bantuan piramida kristal raksasa yang ada di sini. Di mana piramida kristal itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan gravitasi. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Sekelompok pemuda Iwi lalu membuka perisai. Dan ternyata itu adalah Kung yang terluka. Dengan dibantu kera kecil, masuk ke tempat ini. Dari jauh, anak buah Scar King melihat Kung masuk ke dalam suatu tempat. Dan di tempat itu adalah portal menuju permukaan bumi. Yeah. Scar King pun mendapat laporan kalau dia menemukan lokasi keberadaan Kung sekaligus portal menuju permukaan bumi. Scar King yang masih berambisi untuk menguasai dunia, dia pun langsung bergegas dengan Simo menuju lokasi Kung.
Sementara itu di dalam suku Iwi, mereka yang melihat luka di lengan Kung, Trapper pun langsung teringat sesuatu. Di mana setelah kejadian serangan Mekah Godzilla 3 tahun yang lalu, membuat Monot mengembangkan teknologi. Ternyata, Monot menciptakan lengan armor yang memang dipersiapkan untuk Kong, di mana armor itu sudah berada di dalam Hollow Art ini. Stronger didn't go over so well. Trapper pun langsung pergi untuk mengambil armor itu dan menggunakan pesawat menuju reruntuhan markas Monad. Setelah berhasil menemukan armor yang dimaksud, Trapper pun bergegas kembali membawa armor tersebut. Sesampainya di tempat Kung, Trapper pun langsung memasangkannya di tangan Kung yang terluka. Ternyata, armor milik Kong ini sudah dilengkapi serum obat dan adrenalin yang membuat Kong bisa kembali bangkit. Kong pun senang dengan armor barunya, yang membuatnya semakin kuat. He's moving. Kemudian, kera bocil datang memberitahu kalau Scar King sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sadar kalau Kong tidak akan bisa mengalahkan Scar King sendirian, Jia pun menyuruh Kong memanggil Godzilla untuk membantunya. Dan Kong pun langsung bergerak memasuki portal menuju permukaan bumi. Melihat hal ini, Andrew cukup ragu, karena Godzilla pasti akan marah. Melihat Kong berkeliaran di wilayahnya, di mana Godzilla pasti akan langsung membantainya. Namun ternyata, Kung tidak peduli dan dia tetap pergi ke permukaan untuk menemui Godzilla, meskipun resikonya sangat besar. Kemudian, Kung pun muncul di Kairo, Mesir. Dan benar saja, kemunculan Kung memancing amarah Godzilla. Godzilla sang penguasa permukaan pun langsung melompat menghampiri kedatangan Kung. Sementara itu, di dalam kerajaan Iwi mereka melakukan upacara suci untuk membangkitkan Mothra. Di mana Jia sendirilah yang menaiki piramida yang sangat tinggi. Sesampainya di puncak, Jia pun mulai berdoa, dan ternyata kehadiran Jia membuat seberkas cahaya muncul. Cahaya itu lalu menjelma menjadi Mothra, sang ratu para monster Titan. Setelah membaca pikiran Jia, kemudian Mothra bergegas masuk ke dalam portal menuju permukaan bumi. Ratu Iwi kemudian mulai mengevakuasi rakyatnya, di mana ia memberitahu jika nanti mereka akan menggunakan kekuatan piramida kristal untuk menghilangkan gravitasi. Sesaat kemudian, Trapper juga pergi untuk mempersiapkan sesuatu. Take the heat, rally some reinforcements. Kembali ke permukaan bumi, di mana Godzilla yang sudah lebih kuat dari sebelumnya, tanpa ragu-ragu, langsung menghajar Kong. Di mana Kong sebenarnya ingin memberitahu, namun Godzilla yang keras kepala tidak peduli. Karena Godzilla terus menyerang, akhirnya Kung pun terpaksa melawan. Namun hal itu malah membuat Godzilla semakin emosi dan mengeluarkan semburan nuklirnya. Beruntung Kong berhasil menghindar, dan di saat Godzilla akan kembali menyerang, Mothra datang untuk melerai mereka. Di mana Mothra datang bersama Jia. Setelah mendengar penjelasan dari Mothra, Godzilla pun sadar kalau Kong datang bukan untuk mengganggu wilayahnya. Sementara itu di dalam Hollow Earth, Bernie melihat rakyat suku Iwi mulai mempersiapkan upacara untuk menciptakan gelombang kejut anti-gravitasi dengan menggunakan kedua piramida kristal. Kedua piramida kristal itu mulai bergerak, namun di luar, Scar King dan Zemo sudah datang di tempat ini. Saat melihat itu, Zemo pun langsung menghentikan kedua piramida kristal itu agar tidak bersatu. What else can we do? Tiba-tiba dari atas, Trapper datang menggunakan pesawat, membawa kawanan burung monster untuk datang ke tempat ini, guna mengalihkan perhatian Scar King dan Zemo. Lalu Trapper mengajak yang lain untuk masuk ke dalam pesawat. Dan tiba-tiba dari dalam portal muncul sesuatu. Dan ternyata, itu adalah Godzilla dan Kung yang datang. Mereka berdua pun langsung berhadapan melawan Scar King dan Zemo. Kedua piramida kristal itu saling bertabrakan, hingga menciptakan medan anti-gravitasi. Mothra kemudian datang melawan anak buah Scar King, dan kera kecil juga datang untuk membantu.
Lalu Simo menyembur Godzilla dengan napas es. Namun hal itu tidak berefek apa-apa bagi Godzilla. Medan antigravitasi kemudian menghilang. Dan kembali lagi seperti semula Starking pun terjatuh, masuk ke dalam portal. Godzilla dan Simo pun mengikutinya. Kung berusaha bertahan dengan kapak, namun kapaknya malah tertinggal. Yang membuatnya juga masuk ke dalam portal tanpa kapaknya. Ternyata Starking dan Simo terjatuh di negara Brazil. Simo pun langsung menyemburkan napas esnya, yang bertujuan membuat bumi menjadi es. Tak lama, Kong datang. Dan langsung meninju Starking hingga giginya copot. Kong pun tertawa, karena kini mereka berdua sama-sama ompong. Starking yang marah menyuruh Simo untuk menyembur Kong. Namun Godzilla menahannya. Di mana kini kota Rio telah menjadi arena MMA, 4 titan raksasa. Pertarungan semburan es dengan semburan nuklir terus terjadi, di mana akhirnya Godzilla berhasil menghancurkan cambuk kristal milik Starking. Godzilla terus-menerus menyembur Starking hingga membuatnya kewalahan. Kemudian Godzilla beralih menyerang Simo, dan Kung berusaha merebut kristal milik Starking, namun dicegah oleh Starking. Tiba-tiba si kera kecil datang membawa kapak milik Kung dan menghancurkan kristal itu, yang membuat Simo kini telah terbebas dari pengaruh Starking. Kung dan Godzilla kemudian bekerja sama menghajar Starking, dan Simo yang kini sadar, justru dia malah menyembur Starking hingga membeku. Kong kemudian menghancurkan tubuh Starking hingga hancur berkeping-keping. Setelah semuanya selesai, Godzilla yang melihat semua lingkungan membeku langsung menyemburkan napas nuklirnya ke langit, membuat es terbelah, dan matahari pun bisa kembali menyinari bumi. Beberapa saat kemudian di dalam Hollow Earth, Andrew pun sadar jika dia lebih baik tinggal di tempat ini bersama dengan orang-orang sepertinya. Namun ternyata, Jia tidak ingin tinggal bersama mereka, dan Jia pun ingin terus bersama Andrew, karena ia telah menganggap Andrew sebagai ibunya. Kemudian, terlihat Mothra yang sedang memperbaiki perisai, dengan menyemprotkan sesuatu agar perisai kembali rapat. Sementara itu, di atas permukaan bumi, Godzilla yang kelelahan setelah pertempuran, kini ia kembali ke dalam Kolosseum Roma untuk tidur. Di dalam Hollow Earth, Kong terlihat sedang mengunjungi Simo, di mana mereka menemui monster-monster kera yang dijadikan budak oleh Starking. Sadar jika Starking telah dikalahkan, para monster-monster kera itu pun tunduk kepada raja mereka yang baru, yaitu King Kong. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa kembali di movie berikutnya.